Saya mungkin di situ kalau misalnya Allah itu tidak baik sama saya dan mungkin saya sudah tidak ada sekarang. Karena ditabrak kereta, saya ditarik sama orang banyak. Astagfirullahaladzim gitu, ini orang mau ketabrak kereta. Saking saya nggak kuat bahwa mata saya ngantuk berat karena semalam habis nyanyi. Orang-orang itu meledek saya, menghina saya, penyanyi. Pokoknya dibilangnya itu kayak perempuan nggak baik gitu. Saya. Jadi orang tuh nganggap saya tuh sebelah mata. Jadi penyanyi itu salah. Padahal demi Allah saya nyanyi buat adik-adik saya makan. Buat keluarga saya, buat orang tua itu, tapi saya sering dihina orang. Katanya kerjaan saya ini nggak baik gitu. Ya saya harus gimana? Saya kerja di perusahaan pun nggak ada yang mau nerima saya karena keadaan saya nggak punya ijazah kan. Jadi ya saya masa bodoh deh. Orang mau ngomong apa? Yang penting adik-adik gue makan gitu kan Kak. Kadang-kadang saya pulang kerja, adik saya belum pada makan. Adik saya masih kecil-kecil belum pada makan. Saya pulang kerja, mah adik-adik udah pada tidur katanya. Iya deh, katanya belum pada makan dari pagi. Tuh. Jadi saya kan gaji cuma 700 ya Kak sebulan. Waktu di Tanah Abang itu kerja. Jadi nggak cukup gitu kan buat adik-adik saya 7 orang itu yang masih sekolah, yang masih kecil dan orang tua saya. Jadi saya nekat buat nyanyi gitu kan, walaupun saya nggak punya baju, saya pakai baju seadanya. Orang mau bilang saya ini, orang mau bilang saya itu, saya nggak peduli. Yang penting adik-adik saya makan gitu. Saya bodo amat deh, mereka mau ngomong apa. Saya sering dihina orang, saya sering dilecehkan orang, saya sering ditawar orang. Karena mungkin kerjaan saya. Kadang-kadang saya ditawar-tawar om-om gitu kan. Berapa semalam gitu kan budgetnya. Tapi alhamdulillah sesusah apapun saya nggak pernah mau yang namanya sampai menjual harga diri gitu kan, nggak pernah. Alhamdulillah sampai detik ini pun saya mempertahankan harga diri saya gitu kan. Mau gimana pun saya percaya Allah itu maha adil. Perkenalkan, saya ownernya Glow Skincare. Nama aslinya Nurul Alawiyah, panggilannya Nyai. Asal dari Tangerang, usia saya 30 tahun. Usaha saya sekarang dunia online skincare. Karena saya memang kerja kesana kesini ditolak. Jadi setiap saya kerja ngelamar, saya ditolak karena nggak punya ijazah. Sekolah SD pun saya nggak punya ijazah. Jadi ijazahnya pun nggak ketebus. Jadi di situ saya mikir saya bisa nyanyi, suara saya bisa menjual, mudah-mudahan suara saya enak didengar orang. Jadi bismillah lah. Saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Saya di Jakarta pun saya pernah jadi pembantu. Saya pernah kerja harian lepas cuman dibayar sehari 12.000. Tapi harus jarak panjang, jaraknya jauh dari Jakarta ke sini kan. Ongkos aja kadang-kadang sehari habis 6.000. Cuman digaji 12.000. Kadang-kadang saya nggak makan di kerjaan. Jadi banyak puasa lah saya di kerjaan itu, nggak ngakunya sama orang, kok nggak makan sih udah siang. Saya bilang saya puasa gitu, padahal bukan karena saya puasa, keadaan saya gitu kan. Jadi perih lah kalau kesana. Jadi saya bisa nyanyi, ya mudah-mudahan bisa didengar oleh masyarakat. Ternyata saya diterima sama masyarakat. Jadi saya memang suara saya mungkin didengar sama orang enak gitu kan. Akhirnya saya pertama nyanyi dibayar cuma 5.000 perak. Setiap ada orang hajatan, saya digendong sama bapak saya, dinaikin ke panggung, nggak pakai sendal, nggak pakai apa. Saya disuruh nyanyi. Akhirnya lama-lama mungkin masih kecil. Terus kata pimpinan dangdut, kamu mau nggak nyanyi sama saya? Gitu kan, mau Pak, mau banget gitu kan. Dari jam 12 siang saya berangkat, pulang jam 1 malam, saya cuma dibayar 7.000 perak. Tapi saya bersyukur masih ada yang mau mengajak saya, walaupun cuma 7.000 itu cukup buat saya untuk awal-awal. Akhirnya besar-besar sebesar sedikit saya dibayar sama orang 75.000 udah luar biasa. Dari usia 13 tahun sampai saya menikah dengan suami, kalau nggak salah itu 18 tahun saya menikah, itu saya stop. Jadi karena memang beliau yang nyuruh, udah jangan nyanyi lagi deh gitu. Jadi udah ngurus rumah tangga aja. Jadi memang saya nyanyi tuh ke satu karena memang nggak ada kerjaan, saya butuh juga. Jadi mama bapak saya itu memang waktu itu mama kena paru-paru basah, jadi nggak bisa kerja. Jadi benar-benar mengandalkan anak-anaknya, termasuk saya yang harus banting tulang.
Saya mulai dewasa dan saya cari-cari kerjaan, akhirnya saya diterima di Tanah Abang. Pelayan toko di Tanah Abang, itu pun saya ditolak awalnya Kak, karena saya nggak punya ijazah. Saya melamar, terus kata bosnya gini, kamu diterima, tapi saya minta ijazah kamu gitu kan. Kalau ijazah kan saya nyerah dong, saya kan memang nggak punya ijazah. Akhirnya saya pulang, 10 langkah saya ke belakang, saya dipanggil sama bosnya, memang rezeki saya kali kan. Rezeki saya, kamu diterima nggak apa-apa, saya pengen tahu kinerja kamu gitu kan. Saking syukurnya saya, jadi siangnya saya kerja di Tanah Abang, malamnya saya nyanyi. Tetap, jadi saya bawa-bawa baju dari rumah, kalau ada lagi mau manggil saya bawa-bawa baju nyanyi, saya titipin ke pinggir stasiun tuh ada warung-warung, Pak saya nitip baju ya Pak, nanti sore saya ambil. Jadi pulang kerja, saya dari Tanah Abang, sorenya jam 5 saya naik kereta turun di Parung Panjang, saya nyanyi sampai pulang jam 2 malam, jam 5 saya harus bangun lagi kerja, jadi cuman istirahat tuh 3-4 jam saya sehari. Rumah saya berdekatan sekali dengan cuman 300 meter rumah saya dari kepala sekolah SMP. Udah sekitar 2 bulan orang berjalan sekolah SMP, tapi saya nggak sekolah. Terus dia bilang, kasihan amat ya si Nurul, kalau nggak sekolah mau jadi apa gitu kan. Terus kata mama saya, ya mau gimana, sekolah pun dia nggak bisa, baju pun kita nggak punya. Akhirnya kepala sekolah saya namanya Pak Nurdin, semoga sehat selalu ya Bapak, sama Ibu Enjun. Itu membawakan saya seragam bekas orang lain, tas bekas orang lain, sepatu bekas orang lain. Udah katanya si Nurul suruh sekolah aja gitu, nggak usah mikirin beli baju, ikut aja sekolah gitu kan. Akhirnya alhamdulillah ya Allah aku bisa ngerasain sekolah walaupun dikasih sama orang sepatu yang udah nggak layak gitu kan, tetap saya pakai untuk sekolah. Terus pas mau THB ya naik kelas ke kelas 2, saya kan nggak bayaran tuh. Selama saya sekolah itu saya sama sekali nggak bayaran karena memang keadaannya nggak bisa boro-boro, buat makan aja kita sehari-hari susah Kak. Saya aja sekolah nggak pernah jajan, nggak pernah dibawa kayak orang lain. Kalau orang lain jajan sekolah saya cuma bisa ngumpet di pinggir karena saya nggak punya uang buat jajan gitu. Saya pun tidak mau membebankan orang tua saya gitu. Udahlah biarkanlah ini mengalir aja. Saya sekolah pun dengan pakaian lusuh bekas orang lain. Pas mau THB itu saya dipinta uang kalau nggak salah buat bayaran THB. Saya kan harus bayaran karena udah mau naik kelas kan, mungkin karena setahun nggak bayaran. Akhirnya saya itu anak-anak semua teman-teman saya THB, saya cuman sendiri di luar. Saya nggak dikasih masuk sama bu guru saya. Katanya karena kamu belum bayaran gitu. Coba kamu panggil orang tua kamu, suruh datang ke saya, suruh ngadap ke saya. Untuknya mau gimana ini kan gitu kan. Akhirnya saya nyamperin bapak, waktu itu bapak di rumah lagi ngebenerin radio. Bapak bilang nggak mau, suruh mama lu aja. Mama di sawah kan lagi nanam padi, saya samperin jam 12 siang, jauh posisinya kan. Saya samperin mama bilang, sana ke bapak lu aja, bukan urusan gua. Akhirnya karena memang harusnya saya tidak sekolah, di perjalanan saya pulang dari sawah, saya tarik baju saya sobekin baju saya. Saya bilang, Allah ini kejam sama saya. Bapak mama saya nggak mau ngadep ke guru saya karena malu. Mereka lebih memikirkan malu daripada masa depan anak-anaknya. Di waktu itu saya sedikit benci sama orang tua saya. Kenapa mama nggak mau ngadep, padahal cuman bu guru bilang ngadep aja mah gitu kan bapak. Tapi mereka nggak mau ngadep, ya mungkin udah nasibnya saya kali Kak. Saya kok hidup kok begini banget, berat banget gitu kan. Yang tadinya harusnya di masa itu saya sekolah. Ya kan, di masa-masa umur 13, 14 tahun, 15 tahun orang-orang lagi asik sekolah. Saya kerja. Saya jadi babu. Tiap malam saya dilecehkan oleh bos saya sendiri. Kalau malam saya ditawar sama dia, gitu kan. Ya alhamdulillah harga diri saya sampai saya menikah pun masih saya jaga. Alhamdulillah walaupun banyak banget cobaan, walaupun banyak banget rintangan di luar, tetap saya hadapin. Alhamdulillah. Sampai ada orang yang begini, Nyai, dia japri saya secara pribadi. Nyai, kok bisa sukses sampai sekarang? Dukunnya di mana? Nyai, tolong dong saya, jualan saya sepi banget gitu kan. Kok ngelihat Nyai jualan kayak kacang goreng gitu Kak. Kadang waktu dulu saya jualan tas itu Kak, sehari 1000 pici saya habis. Padahal demi Allah Rasulullah nggak ada yang namanya dukun. Saya cuma patuh sama orang tua, tidak pernah menelantarkan orang tua saya, dan saya sedekah walaupun sedikit. Itu sih motivasinya, ya jangan ngeluh aja, jangan ngeluh. Jangan hari ini gue sepi dagang, ya kita berharapnya besok kita rame.
gitu. Jadi jangan pernah hari ini, ih sepi banget sih hari ini cuma dapat duit segini. Jangan kayak gitu. Jadi intinya, insya Allah rezekinya udah disiapin sama Allah di depan. Hai Nyai, hai sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Kak Indriani, sore Tangerang hadir sayangku cinta. Saya kan di pinggir jalan waktu hamil anak saya yang kedua, saya jualan es kelapa. Waktu itu ada saudara saya nggak akan sebut namanya dia siapa. Dia bilang gini, kenapa sih lu masih mau capek gitu kan? Itu kan lagi hamil 8 bulan. Kok masih mau ngupasin kelapa, masih mau jualan seblak pinggir jalan? Udah cari laki aja yang kaya gitu kan. Buat ngangkat hidup derajat gitu kan, maksudnya masa mau miskin terus gitu kan. Saya di situ sambil ngerokin kelapa, ngelahirin karena dia beli kan. Saya nangis, saya lagi hamil 8 bulan anak saya. Kata saya gini, iyalah Mang, kata saya mau gimana tuh Mang, namanya juga sekolah juga enggak, mau sukses dari mana, kata nih. Saya bisa bertahan sama anak-anak saya, makan aja udah bersyukur, kata saya. Ya iyalah, orang keluarga susah, keluarga melarat bantat, nggak mungkin sampai bisa sukses. Di situ saya nangis tapi saya menyalahkan bukan saudara saya, tapi apa iya gitu kan, seorang saya yang bukan siapa-siapa dan keturunan kita itu susah dan melarat bantat kata dia gitu. Apa saya ini nggak berhak untuk bahagia? Saya ini nggak berhak untuk maju. Nah disitulah bukannya saya tambah down Kak, jadi semangat saya tambah luar biasa. Saya mau lagi hamil besar. Saya mau sampai saya pun hamil pun hampir keguguran, hampir anak saya meninggal dalam perut karena mungkin kecapean. Saya harus ngupasin kelapa tiap hari, saya harus belanja ke pasar, beli ceker, beli buat. Pokoknya saya jualan tuh pinggir jalan Kak, jualan es buah, jualan seblak, jualan segala macam saya jual. Cuman harga diri yang nggak pernah saya jual. Itu sih motif apa yang menjadikan saya kokoh dan kuat. Alhamdulillah Allah mendengar doa-doa saya. Sampai detik sekarang tidak pernah bermimpi. Sampai di titik ini saya tidak pernah bermimpi. Sampai omset saya mencapai hampir 3 miliar 1 bulan. Pernah di angka itu gitu kan. Tidak pernah, sampai saya tuh ngomong sama suami saya, ayah ini duit banyak banget ya gitu. Aku juga bingung, aku takutnya aku jadi orang yang takabur atau jadi orang yang sombong gitu kan. Aku selalu bilang sama suami saya, sama karyawan, tolong ya kalau ibu ini berubah tolong kalian tegur. Kalau saya ini sombong tolong ditegur. Saya cuma nggak mau jadi perempuan yang tidak tahu diri. Saya ini dari mana berasal gitu kan. Saya nggak mau kayak gitu. Saya pengen membagi ilmu saya untuk orang banyak, motivasi untuk orang banyak bahwa kalian pun ya yang sama seperti saya gitu. Jangan pernah nyerah. Apapun yang terjadi, ayo berjuang, kerja gitu. Kalaupun ada yang lebih parah posisinya dari saya, percaya bahwa bahagia itu akan ada di depan. Yang penting kaliannya mau usaha. Saya sangat bersyukur karena memang dari awal kita merintis Kak, saya udah mengumpulkan walaupun cuma 20.000 satu amplop, saya mengumpulkan janda tua. Sampai sekarang alhamdulillah saya udah punya 225 janda tua dan anak yatim yang saya santunin setiap bulan. Isi sembakonya alhamdulillah semuanya lengkap. Dan itu rasa semacam rasa syukur saya karena Allah baik sama saya. Allah aja ngasih rezeki yang nggak kira-kira. Kita minta 1 dikasih 1000 gitu kan. Mimpi besar saya adalah mempertahankan semua karyawan. Bahkan saya pengen banget yang pengangguran itu kerja sama saya. Jadi saya pengen banget minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan saya secepatnya bisa bikin pabrik Kak. Karena di sini banyak banget pengangguran. Nyai berharap usaha Nyai Glow ini bukan hanya untuk Nyai pribadi atau membesarkan nama Nyai Glow sendiri, tapi untuk orang banyak. Karena kalau Nyai Glow saya pikir ya beda sama yang lain karena kita benar-benar merintis dari nol Kak. Jadi wajib kita pertahankan dan kita perjuangkan gitu kan. Kalau orang lain kan mungkin punya skincare, brand skincare karena memang dia udah kaya raya lah. Awalnya siapa sih yang bisa bikin skincare? Siapa sih yang bisa tiba-tiba kita bikin brand kita sendiri gitu kan? Kan bukan orang biasa lah Kak. Itu sedangkan Nyai ini bener-bener nekat gitu. Jadi wajib, kenapa beda sama orang lain? Karena memang sistem kita juga beda, ada juga mereka yang jualan offline, sedangkan kita online langsung tidak langsung berhubungan dengan customer lewat tatap langsung ketemu gitu kan. Kalau Nyai kan memang di live saja. Jualannya ya belum buka toko juga di pinggir jalan ataupun dimanapun belum. Tapi memang ada rencana untuk buka klinik kecantikan.
Awalnya kita usaha tuh sendiri, mandiri. Jadi cuman ecer sendiri, ecer. Alhamdulillah sekarang udah punya distributor, udah punya agen yang ada di seluruh Indonesia sampai ke Hong Kong. Nyai Glow ini sudah ke Hong Kong, ke Malaysia, ke Singapura, Karuhan daerah kita. Ya kan? Daerah kita memang udah terjelajah. Alhamdulillah udah sampai ke sana. Lumayan sih Kak, agen-agen udah hampir 200 lebih, 200 orang lebih, hampir 300-an orang lah untuk sekarang yang udah menyebar di seluruh Indonesia. Oh banyak banget Kak, dari Nyai Glow ini sekarang kita udah punya 37 produk. 37 produk. Jadi bukan hanya skincare, Nyai punya lip matte yang Nyai pakai, terus punya bedak juga yang Nyai pakai. Jadi semuanya daerah kewanitaan sampai parfum akan launching, hand body lotion pemutih udah ada, pasta gigi pemutih gigi udah ada. Pokoknya semuanya udah ada. 37 produk. Kita semua ada, ready barangnya. Kalau misalnya dihitung ya kadang-kadang sampai 200 paket, keluar 300 paket. Bahkan kalau lagi rame kita sampai sehari omset kita 200 juta sehari dapat. Kalau lagi rame gitu kan, namanya kita dagang kan kita nggak pernah tahu ya dagang itu kapan kita mau sepi, kapan kata Allah ya udah gantian sama orang lain, rezeki-rezekian lah. Untuk bergabung sama Nyai Glow Skincare itu gampang banget, sekarang dipermudah. Yang dulu masuk itu di angka 10 juta jadi agen, sekarang cuma 440.000. Udah join member, masuk ke grup ya, ada grup kita yang nggak ngerti jualan di Lazada kita ajarin. Yang nggak ngerti, Nyai aku nggak ngerti jualan di Shopee atau di Lazada, kita ajarin, benar-benar dididik dari nol. Kalian yang mau maju, Nyai pun bisa, apalagi kalian yang pada sudah, kalian yang sekolahnya tinggi, kalian yang pada pinter, yang keadaan kalian memang berbeda dari Nyai. Nyai aja yang bukan siapa-siapa bisa jadi seperti sekarang dan bisa jadi seorang owner. Fanspage Nyai Glow, Facebook Nyai Glow adalah owner Nyai Glow Skincare. Di TikTok juga sama, di IG juga sama owner Nyai Glow Skincare. Jangan lupa diikutin ya bunda-bunda. Bunda-bunda, ibu-ibu, semua bapak-bapak jangan lupa, kakak-kakak, adik-adik jangan lupa subscribe channel Halo Bos. Tonton video-videonya di situ, keren-keren. Pokoknya motivasi semua ada di situ. Yang mau belajar jualan ataupun apapun di situ tempatnya, di Halo Bos punya channel.